Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya juga seorang agen asuransi syariah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Apa itu asuransi syariah? Yaitu asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah ya. Dalam hal ini adalah syariat Islam. Menurut para penggagas asuransi syariah, asuransi yang ada pada umumnya sekarang ini, atau untuk mudahnya sering disebut asuransi konvensional, itu mengandung beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Antara lain maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, dan riba ya. Jadi asuransi syariah adalah jawaban dari hal-hal yang dianggap meragukan pada asuransi konvensional. Nah, apa saja perbedaan keduanya? Dalam pembahasan ini saya menyebut 9 hal yang menjadi perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Langsung saja mari kita bahas satu persatu. Nah, perbedaan pertama dalam prinsip pertanggungan. Apa itu perbedaannya? Kita lihat ya. Asuransi syariah, prinsip pertanggungannya adalah risk sharing ya, atau berbagi risiko, yaitu saling menanggung di antara sesama peserta. Sedangkan asuransi konvensional, prinsip pertanggungannya adalah risk transferring atau pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Apa inti perbedaan dari risk sharing dan risk transferring? Dalam risk sharing, risiko itu dibagi bersama. Jadi setiap peserta saling menanggung beban dan juga saling membantu. Di sini perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola saja, bukan pihak yang menanggung. Nah, dalam risk transferring, risiko itu dialihkan dari satu pihak, dalam hal ini bisa individu atau perusahaan, kepada pihak lain yang lebih kuat, yaitu perusahaan asuransi. Selanjutnya, nah ini ada penjelasan dalam bentuk gambar. Dalam asuransi syariah, prinsip risk sharing ini para peserta ya membayar iuran yang disebut tabaru, dan dana ini dikumpulkan. Jika di antara para peserta ini ada yang mengalami musibah, maka dia mendapatkan santunan asuransi, yang itu bersumber dari dana para peserta sendiri. Adapun perusahaan asuransi di sini adalah sebagai pengelola yang mendapatkan ujrah atau upah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, para peserta ini atau para nasabah ini membayar premi kepada perusahaan asuransi, dan di sini perusahaan asuransi sebagai penanggung. Demikian ya. Untuk lebih jelasnya kita simak di perbedaan berikutnya. Akad atau kontrak. Asuransi syariah, akadnya adalah tabaru dan wakalah bil ujroh. Apa itu tabaru? Tabaru itu artinya kebajikan atau kebaikan ya, atau hibah. Dan ini adalah akad dengan sesama peserta. Kemudian wakalah bil ujrah atau mewakilkan dengan upah, yaitu akad peserta dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengelola dana tabaru ini, dan dengan itu dia mendapatkan upah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, akadnya adalah tabaduli atau jual beli biasa, seperti pada umumnya jual beli. Apa yang dijual belikan? Yaitu perlindungan keuangan. Bukan uang ya yang diperjualbelikan, tapi perlindungan. Dan memang perlindungannya dalam bentuk keuangan. Kemudian dalam asuransi konvensional ada juga akad wakalah bil ujrah ya. Ini untuk produk unit link pada sisi investasinya. Dan pada umumnya investasi, misalnya reksadana, itu memang akadnya adalah wakalah bil ujrah. Jadi peserta atau investor itu menyetorkan dana untuk dikelola oleh perusahaan investasi, dan perusahaan investasi termasuk juga perusahaan asuransi di sini hanya mengambil upah. Adapun risiko dari investasi itu sendiri ditanggung oleh nasabah, baik untung maupun ruginya. Tapi tentunya dalam asuransi konvensional akadnya tidak disebut seperti ini ya dengan istilah Arab, tidak. Tapi intinya adalah seperti itu. Dan asuransi syariah dengan akadnya tabaru ini sebetulnya mengembalikan asuransi kepada hakikatnya, yaitu sebagai sarana untuk tolong-menolong melalui berbagi risiko atau berbagi beban di antara para peserta. Dalam asuransi konvensional pun, meskipun akadnya adalah jual beli, hakikatnya tetap tolong-menolong ya. Karena dana yang dipakai oleh asuransi untuk membayar klaim itu kan sebenarnya berasal dari para peserta juga, para nasabah. Jadi, akad dalam asuransi syariah itu lebih sesuai dengan hakikat asuransi.
Sebagai contoh, saya akan tunjukkan akad asuransi syariah. Ini adalah akad atau kontrak asuransi syariah. Dalam hal ini dari Asuransi Jiwa Allianz Life Indonesia, unit syariah. Di sini ada akad tabaru, ya. Yang pertama ini akad tabaru, yaitu menyatakan sebagai anggota kumpulan peserta asuransi syariah Allianz bersama dengan peserta lainnya untuk saling tolong-menolong terhadap musibah yang mungkin dialami oleh salah seorang di antara peserta. Dan untuk itu saya bersedia membayar sejumlah iuran asuransi untuk dimasukkan ke dana tabaru. Nah, adapun akad wakalah bil ujrahnya ada di poin 2. Saya menyatakan dan menyetujui berdasarkan akad wakalah bil ujrah memberikan kuasa kepada Allianz unit syariah selaku wakil untuk mengelola dana, risiko, dan melakukan transaksi atas nama saya. Saya setuju untuk membayar ujrah akuisisi dan pemeliharaan, ujrah pengelolaan risiko, ujrah administrasi, dan ujrah lainnya sehubungan dengan transaksi polis sesuai dengan ketentuan berlaku. Dan seterusnya ya, ini intinya adalah akad tabaru atau hibah dan akad wakalah bil ujrah. Kalau dalam asuransi konvensional tidak ada akad dengan redaksi seperti ini. Tapi tetap saja ya, di sana pun ada pernyataan-pernyataan seperti ini ya. Nah, pernyataan dan surat kuasa saya dengan ini dan seterusnya ya, menyatakan bahwa keterangan dalam SPAJ ini adalah benar dan seterusnya. Jadi tetap ada perjanjian atau kontraknya. Lanjut ke poin ketiga, penyimpanan dana klaim. Nah, apa bedanya? Dalam asuransi syariah, dana yang akan dipakai untuk membayar klaim itu disimpan di rekening dana tabaru milik para peserta. Dan ini terpisah dari rekening perusahaan. Kalau dalam asuransi konvensional tidak dipisahkan ya, yaitu disimpan saja di rekening milik perusahaan. Selanjutnya perbedaan keempat, sumber dana pembayaran klaim. Nah, tentunya kalau asuransi syariah adalah dari rekening dana tabaru milik para peserta. Sedangkan dalam asuransi konvensional, sumber dana pembayaran klaim dari rekening perusahaan. Karena memang semua premi kalau dalam asuransi konvensional itu menjadi milik perusahaan. Sedangkan dalam asuransi syariah, ada yang menjadi milik para peserta, yaitu dana tabaru, dan ada yang menjadi milik perusahaan setelah diberikan sebagai ujrah atau fee. Lanjut, perbedaan kelima, surplus claim, jika ada ya. Dalam asuransi syariah, surplus claim itu dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi syarat, sebagian lagi disimpan sebagai cadangan dana tabaru, dan sebagian lagi untuk perusahaan sebagai keuntungan. Adapun syarat untuk peserta ini agar bisa mendapat bagian dari surplus claim atau surplus dana tabaru, atau disebut juga surplus underwriting, salah satunya adalah tidak melakukan klaim di tahun itu. Sedangkan dalam asuransi konvensional, semua surplus klaim itu seluruhnya menjadi milik perusahaan. Bagaimana jika tidak ada surplus atau defisit? Nah, ini di perbedaan nomor 6. Dalam asuransi syariah, defisit klaim ditanggung bersama oleh para peserta dengan cara dipinjami dulu oleh perusahaan dengan akad qard al-hasan atau pinjaman tanpa bunga dan akan dibayar dari surplus underwriting tahun berikutnya. Sedangkan dalam asuransi konvensional, kalau ada defisit ya menjadi risiko perusahaan. Bagaimana kalau terjadi defisit terus-menerus setiap tahun? Nah, itu alamat preminya harus dinaikin ya. Lanjut perbedaan ketujuh, penyaluran investasi. Dalam asuransi syariah, dana peserta disalurkan ke dalam instrumen investasi yang sesuai syariat Islam dan tentunya dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam asuransi konvensional, boleh di mana saja sesuai ketentuan perundang-undangan. Contohnya seperti ini ya. Contoh investasi yang tidak sesuai syariat Islam. Smoking ya, perusahaan rokok. Terus ini gambling ya, perusahaan judi. Kemudian ini money laundering, pencucian uang. Kemudian ini pornografi. Lalu alkohol. Kemudian riba, ini termasuk perbankan konvensional ya. Kemudian perdagangan manusia. Dan juga daging babi ya, perusahaan yang misalnya menjual daging babi. Dalam asuransi konvensional, semua ini tidak dilarang. Kecuali yang ini ya, pencucian uang dan perdagangan orang atau organ tubuh manusia. Selebihnya boleh-boleh saja. Investasinya disalurkan ke sini selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam syariat Islam, semua ini tidak boleh. Yang boleh yang seperti apa? Ya di luar ini. Misalnya perusahaan telekomunikasi,
perusahaan kebutuhan pokok sehari-hari, consumer goods ya. Kemudian perusahaan infrastruktur misalnya, pertambangan atau properti. Nah, itu semua boleh ya. Tentunya selain bidang ini juga ada syarat lainnya. Misalnya rasio utang. Itu juga menjadi kriteria dalam saham syariah. Tidak boleh terlalu besar rasio utangnya. Selanjutnya, pengawas operasional. Baik asuransi syariah maupun konvensional ada yang mengawasi ya. Nah, dalam asuransi syariah, pengawasnya ada dua. Ada DPS MUI, Dewan Pengawas Syariah, Majelis Ulama Indonesia. Ada juga OJK ya, tentu saja ya, sebagai otoritas jasa keuangan. Sedangkan asuransi konvensional adalah ya OJK saja. Di luar ini bisa saja ya diawasi oleh PPATK, misalnya jika ada transaksi mencurigakan. Atau dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AAJI dan AASI ya. Juga dari otoritas lainnya. Tapi yang inti adalah dua ini ya, DPS MUI dan OJK. Lanjut, 9 ya, klausul bunuh diri. Nah, ini juga menjadi perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kita tahu ya, bunuh diri itu tidak boleh menurut syariat Islam. Jadi, bunuh diri dalam asuransi syariah itu dikecualikan selamanya. Kalau orang ambil polis syariah dan dia bunuh diri, ya tidak ditanggung. Sedangkan dalam asuransi konvensional, bunuh diri ditanggung loh. Setelah 1 tahun atau ada juga yang setelah 2 tahun. Jadi misalnya ada orang ya, punya beban hidup yang banyak, tapi dia sayang kepada keluarganya, bisa saja dia ambil asuransi jiwa konvensional, lalu dia bunuh diri, tapi tunggu setelah 1 tahun atau 2 tahun ya. Mudah-mudahan selama masa tunggu ini, dia mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Oke, itu adalah 9 perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana dengan faktor-faktor pembeda lainnya? Misalnya apa? Premi. Bagaimana dengan preminya? Sama nggak asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Jawabannya adalah bisa sama, bisa beda. Kenapa? Nanti saya singgung di poin berikutnya ya. Bagaimana dengan benefitnya atau manfaatnya? Sama saja. Oke. Jadi asuransi syariah dan konvensional tidak dibedakan dari segi benefit. Selanjutnya, biaya-biaya. Beda atau tidak nih? Bisa beda, bisa sama. Kenapa bisa beda dan bisa sama antara asuransi syariah dengan konvensional? Ini dia. Dalam polis asuransi syariah ada tambahan pekerjaan, yaitu menghitung dan membagikan surplus underwriting atau surplus claim tadi. Ada perusahaan asuransi yang menambahkan biaya administrasi untuk keperluan ini. Ada juga yang tidak. Nah, bagi yang menambahkan biaya administrasi, berarti akan berpengaruh ke premi. Atau jika produknya adalah unit link, meskipun preminya sama, tapi adanya tambahan biaya administrasi ini tentunya akan berpengaruh ke perkiraan nilai investasi. Karena ada tambahan biaya yang harus diperhitungkan. Tapi bagi nasabah asuransi syariah, adanya tambahan biaya ini bisa dikompensasi oleh kemungkinan mendapatkan bagi hasil surplus underwriting. Misalnya saya pernah melihat ilustrasi unit link syariah. Untuk konvensional itu biaya administrasinya 27.500 per bulan. Untuk yang syariah biaya administrasinya 37.500 per bulan. Jadi ada selisih 10.000 per bulan atau 120.000 per tahun. Kalau preminya kecil, ini kerasa ya, tapi kalau preminya besar ini tidak terasa, apalagi kalau mendapatkan surplus underwriting. Bisa saja surplus underwritingnya lebih dari 120.000 per tahunnya. Adanya kemungkinan mendapatkan surplus underwriting ini membuat asuransi syariah mirip dengan polis partisipasi pada asuransi jiwa tradisional. Bedanya kalau pada asuransi jiwa tradisional, yang konvensional ya, polis partisipasi ini akan memberikan bonus jika tingkat bunganya lebih baik. Kalau surplus underwriting ini, peserta mendapatkan semacam bonus ya jika klaimnya surplus. Apa itu surplus claim atau surplus underwriting? Yaitu selisih antara total premi yang diperoleh dengan total klaim yang dibayar. Misal perusahaan asuransi syariah mendapatkan total premi atau tabaru sebesar 100 miliar pada tahun itu. Sedangkan dana yang dipakai untuk klaim misalnya 80 miliar. Berarti ada surplus 20 miliar. Maka surplus 20 miliar ini akan dibagikan sebagiannya kepada para peserta asuransi syariah yang memenuhi syarat. Antara lain tidak melakukan klaim pada tahun itu. Tentunya 20 miliar itu besar ya. Tapi itu kan dibagi secara proporsional kepada ribuan nasabah.
Jadi jatuhnya ke para nasabah ya mungkin kecil-kecil ya, tergantung preminya. Selanjutnya, perkiraan nilai investasi sama atau tidak. Nah, itu tadi kembali ke biaya-biaya ya. Ini khusus untuk polis unit link ya. Kalau perusahaan asuransi syariah menambahkan biaya administrasi, maka perkiraan nilai investasinya untuk yang syariah akan lebih kecil karena potongan biayanya akan lebih besar. Tapi kalau perusahaan asuransi tidak membedakan biaya administrasi antara syariah dan konvensional, maka perkiraan nilai investasinya sama. Nah, nanti realnya yang akan berbeda. Tapi kita tidak tahu mana yang lebih besar ya. Karena dalam investasi dikenal ada gium, kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa depan. Lalu, proses underwriting. Sama ya. Dan terakhir, cara klaim. Sama juga, oke. Tidak dibedakan lah ya. Karena cara klaim ini kan urusannya dengan jenis produk. Misalnya ya untuk asuransi kesehatan, kalau cashless dia sama-sama pakai kartu klaimnya ya. Juga sama-sama bisa reimburse. Kalau asuransi jiwa ya harus kejadian dulu baru diajukan klaim, itu sama lah. Dokumen-dokumen klaimnya pun ya relatif sama gitu ya. Demikian. Oke, ini ringkasannya. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional ya. 1, 2, 3, 4 ya yang tadi saya sebut. Silahkan Anda stop di sini untuk membaca seluruhnya. Poin 5, 6, 7. Poin 8 dan 9. Dan ini faktor pembeda lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silahkan berhenti sejenak videonya di sini untuk membaca secara keseluruhan. Oke, demikian pembahasan mengenai perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Bagi Anda yang menemukan kekeliruan dalam pembahasan saya, silahkan saya terbuka untuk dikoreksi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.